Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sihatul sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita bisa melaksanakan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kekhilapan kesalahan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin, teman-teman, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, penuh keberkahan dalam usahanya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberi kasih, diberikan anak yang saleh saleha, serta ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah, "Ala adullukum ala ma yanhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah aku tunjukkan sebuah amal, sebuah perbuatan, kata Rasul, yang mana perbuatan itu adalah akan menghapus segala seluruh dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap insan pasti mempunyai salah. Setiap insan pasti ingin angkat derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang mengangkat derajat kita kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita kecuali maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya ingin tahu amalan apa yang bisa menghapus segala dosa-dosaku dan bisa mengangkat derajatku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu'i alal makar. Amal yang pertama, perbuatan yang pertama ialah isbagul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita senangi. Maksudnya, kita berwudu, menyempurnakan wudu, melaksanakan wudu di waktu-waktu yang kita tidak senangi. Apa? Sepertiga malam. Ketika Allah membangunkan kita, terus kita wudu, itu godaannya bukan main. Godaannya ngantuklah, capeklah, dinginlah. Itulah waktunya. Itulah ketika kita mampu melawannya, mampu melaksananya. Isbagul wudu'i, kita melaksanakan wudu pada waktu itu. Kemudian kita sholat, memohon, bersujud, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan yang akan mengangkat derajat dan akan mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang luar biasa. Tidak semua insan, tidak semua makhluk, tidak semua manusia bisa melaksanakan ini. Tetapi ketika dia mampu melaksanakan ini, wudu ketika di waktu yang tidak disenangi, itulah
amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan wudhu di waktu tidak kita senang. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, amalan yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mampu mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua adalah banyak-banyak berjalan menuju masjid. Banyak-banyak melangkah menuju masjid. Kalau kita muhasabah, kalau kita tafakur, berapa kali sehari kita melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita langkahkan motor kita, mobil kita untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sering melangkahkan kaki kita lebih banyak, atau banyak langkah kita akan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika orang mampu melaksanakan perbuatan ini, melaksanakan amalan yang istimewa ini, yaitu banyak melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itulah yang akan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan akan mampu menghapus segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini amalan istimewa, amalan orang-orang yang beriman, amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratul khuta ilal masajid, dia banyak melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sering ke masjid, dia sering nongol ke masjid, zikir di masjid, dia sering menghadiri segala majelis ta'lim, majelis ilm, majelis dzikr. Itulah amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah persembahkan buat hamba-hambanya yang ingin menghapus segala dosanya dan ingin mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, ialah wantidharus salati ba'da salah, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Apalagi dalam sholat maghrib menunggu isya, waktunya dekat. Kalau tidak ada halangan syar'i, tidak ada udzur yang urgensi, lebih baik kita intidharu fil masajid, menunggu waktu sholat ke sholat yang lainnya di masjid, sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, murajaah, ikut majelis ta'lim, ikut majelis zikir. Itulah amalan-amalan yang akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intidharu salatu ba'da shalah. Berapa banyak orang yang sekarang ketika orang lain mengatakan Allahumma antas salam, dia mengatakan Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia intidharu salatu ba'da salat. Dia diam diri, bertafakur, bermuhasabah. Dia menunggu waktu salat berikutnya. Yang renggang tuh antara salat maghrib sebentar. Lebih baik kita nunggu di masjid sambil zikir, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, majelis zikir, majelis ilmu. Itulah amal perbuatan yang istimewa. Tidak semua orang bisa. Makanya ini adalah amalan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala,
dari Rasulullah SAW. Siapa yang mampu melaksanakannya? Intidharu sholatu ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, waktu sholat. Maka kata Rasul, fadzalikum ribatun, fadzalikum ribatun. Itu adalah menjaga-jaga, seperti orang-orang yang menjaga-jaga di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaatul muslimin, sahabat-sahabatku yang saya cintai, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang bisa melaksanakan ini semuanya. Amalan-amalan yang dirindukan oleh Allah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang mendatangkan rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita, bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melaksanakan wudhu di waktu yang tidak kita senangi. Yang kedua, memperbanyak kita melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.